Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ceng Bidai. Kali ini sesuai judul saya akan membagikan mengenal fitur-fitur yang ada di KineMaster. Syaratnya apa saja? Yang pertama, kalian harus mendownload dulu KineMasternya, sudah ada di Play Store ya. Di Play Store kalian langsung saja ketik KineMaster ya. KineMaster langsung search. Karena saya sudah mendownloadnya, saya langsung saja buka aplikasinya KineMaster. Saya menggunakan KineMaster Diamond ya. KineMaster Diamond by MKDed Android YouTube channel. Nah, langsung saja di fitur sebelah kiri itu ada gambar toko aset KineMaster ya. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk kalian mau mendownload atau membeli fitur-fitur misalkan audio atau efek dan sebagainya ya. Karena saya tidak mengaktifkan jaringannya, jadi toko asetnya tidak muncul ya. Kalau kalian mau download atau mau membeli, kalian langsung aktifkan datanya ya. Terus di sebelahnya toko aset itu ada tanda plus, itu untuk memulai editing ya. Terus ada sebelah kirinya ada video tentang KineMaster. Terus di bawahnya ada gambar mahkota ya. Mahkota itu apa? Ini pemberitahuan pembelian ya. Anda adalah pengguna premium. Subscribe MK Checkmate di YouTube ya. Terus sebelahnya ada pengaturan ya, itu untuk pengaturan KineMasternya ya. Ya, di sini ada pengaturannya yaitu tentang akunku ya. Tentang akunku itu kalian mau login gitu ya. Mau login dengan akun kalian atau tidak. Kalau saya tidak login ya. Kalau saya tidak login. Ke tentang KineMaster, langsung ke tentang KineMaster. Yaitu rinciannya atau supportnya itu ukuran 413 dv lah ya. Itu untuk rincian KineMaster Diamond yang saya gunakan. Terus ada informasi kemampuan perangkat ya, informasi kemampuan perangkat atau support enggak gitu KineMaster ini ke HP saya. Nah, supportnya 2160V atau udah 4K ya. Setting dan bagikan ada contoh jumlah lapisan. Itu tentang aplikasi saya ya. Kalau KineMaster yang basic itu beda lagi. Terus selanjutnya ada penyuntian, ada rinciannya, ada durasi default, yaitu ketika kita menambahkan foto durasinya itu 5 detik ya. 5 detik itu pengaturnya bebas, misalkan mau 6, mau 7, mau 8, nah terserah kalian ya. Kalau saya menggunakannya biasanya 5 lah. Terus mode fan zoom default untuk klik plop, paskan ke layar atau isi layar atau can burn pangkas dan miringkan atau acak ya, dan seterusnya. Kalau saya suka menggunakan paskan ke layar saja ya. Kalau nanti mau diatur itu terserah kita di dalamnya ya, diedit. Ada durasi lapisan default itu sama kayak tadi, detiknya mau berapa itu bebas. Ada modus layar peramban media itu mati. Ada modus layar penuh peramban audio saya mati. Terus ada mengurutkan, ada urutkan daftar proyek berdasarkan. Nah, ini urutkan daftar proyek berdasarkan. Jadi ketika kita sudah selesai mengeditnya, kita mau save sesuai tanggal edit atau sesuai tanggal dibuat gitu, atau sesuai nama. Nah, kalau saya biasanya sesuai tanggal diedit. Jadi ketika hasil edit terakhir itu muncul paling atas gitu ya. Itu untuk mengurutkan daftar proyek ya. Terus ada lokasi file. Nah, lokasi file itu ada lokasi audio yang direkam itu
foldernya di mana gitu. Ada berarti foldernya di KineMaster folder. Terus ada lokasi video yang direkam, KineMaster folder juga. Terus ada foto lokasi, itu KineMaster folder juga. Terus ada lokasi pengambilan bingkai, itu sama ya. Nah, misalkan kalian mau mengubahnya, misalkan mau di folder mana, bebas. Misalkan folder khusus proyek kalian yang buat. Terus ada itu folder default perangkat, itu otomatis berarti ya. Udah aja lah KineMaster folder ya. Biasanya yang terakhir ini ada lanjutan ya. Pengaturan lanjutan itu otomatis atau canggih dan eksperimental. Itu ada modus keyframe media, tampilan pengukur amplitudo audio saat merekam audio. Ini biasanya kalau pengaturan bawaan itu udah standar ya. Saya juga tidak banyak merubahnya. Tentang akunku saya tidak rubah. Tentang KineMaster saya cuma lihat-lihat. Terus cuman durasi foto, mode fan, zoom, default clip foto dan lainnya. Ini menurut saya tidak banyak dirubah ya. Dibiarkan saja juga nggak apa-apa sih. Ini sudah standar untuk pengeditannya. Oke, itu untuk di fitur pengaturan. Kita lanjut ke tanda tanya. Nah, di tengah-tengah itu ada tanda tanya. Apa ini tanda tanya? Fiturnya, kegunaannya atau fungsinya. Kita klik tanda tanya itu untuk menanyakan tentang KineMaster, yaitu bantuan atau dukungan. Misalkan bantuannya apa, masalahnya apa, kita tanyakannya melalui di situs web, sudah ada videonya. Misalkan keluhannya di mana. Misalkan mau tanyakan langsung, mau melalui email, Facebook, IG atau Twitter ya, ada itu quick response lah ya. Quick response ketika kita menanyakan tentang keluhan di KineMaster, itu untuk menanyakan keluhan-keluhannya yang ada di KineMaster gitu. Terus selanjutnya ada ini fitur apa ini namanya ya, langsung aja klik ya. Ini berbintang ya, intinya malah video yang kita tandai gitu, atau kita apa ya namanya ya, itulah tuh. Terus ada lonceng, itu pemberitahuan dari KineMaster. Terus ada di bawahnya subrek MK Test Droid, itu untuk subscribe video KineMaster ini. Terus kita lanjutkan ke pembuatan videonya ya, atau fitur-fitur yang ada di KineMaster. Kita klik yang paling besar plus ini. Nah, di sini ada aspek rasio gitu. Ada 16:9, ada 9:16, ada 1:1. Biasanya kalau 16 banding 9 itu digunakan untuk para editor yang akan upload di YouTube gitu ya. Biasanya yang para YouTuber itu menggunakan 16:9 gitu. Kalau 9:16 itu biasanya di Snap WA itu bisa ya, Snap WA atau lainnya gitu. Terus ada 1:1 itu biasanya digunakan di IG ya, di IG. Saya biasanya menggunakan 16:9 ya. Kita langsung aja klik 16:9. Oke. Mengenal fitur-fitur di sebelah kiri dulu ya, di sebelah ini aja. Di sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan ada media, ada lapisan, ada suara, ada audio. Kita langsung mengenal fitur media. Media itu untuk apa? Nah, itu untuk menambahkan video atau foto yang kita mau edit gitu. Misalkan kita mau mengedit video ini, misalkan video ini. Nah, kita centang pojok kanan atas. Nah, udah. Media itu kegunaannya untuk itu ya. Nah, di sana juga ada latar, ada favorit, ada cloud storage. Nah, itu banyak sekali. Terus ada lapisan.
ini lapisannya kegunaannya untuk misalkan kita klik lapisan. Nah, untuk media sama media. Ini kegunaannya lapisan itu untuk apa? Untuk menambahkan video atau foto yang kita akan lapiskan di video awal gitu. Misalkan di video utamanya, misalkan klik media. Contohnya saya akan menambahkan video atau foto ya. Misalkan sama ya, sama menambahkan video yang tadi. Nah, ini di lapisan ya, di lapisan mau 1, mau 2, mau 4, mau seterusnya itu buat bisa ya. Itu untuk di lapisan media. Contohnya ini. Jadi ada 2. Kita hapus. Terus masih di lapisan ada efek ya. Ada efek itu basic effect-nya, misalkan mau blur, ada mode mosaic gitu. Karena saya belum download banyak, jadi cuman ada 2 bawaan KineMasternya. Mau blur biasanya ini digunakan oleh para sensor ya. Ini digunakannya oleh pada sensor, misalkan mau video kita yang mau disensor sebelah mana itu bebas ya, mau sebelah mana aja. Ada Gaussian blur, ada mosaic gitu. Karena saya belum download jadi belum banyak. Nah, kita mau diterapkan sebelah mana blurnya misalkan ya. Oke, kita hapus saja. Terus masih di lapisan ada hamparan. Ini hamparan biasanya ini tentang stiker-stiker ya. Ini juga sama, saya belum mendownload ya, jadi belum banyak gitu ya. Kalau ngedownload itu stiker-stikernya banyak ya, banyak lah kalau ngedownload gitu. Ini hapus lagi aja. Masih di lapisan ya, ada teks itu sama, teks itu bebas, teksnya mau apa aja ya, tambahkan mau di mana. Kita hapus lagi. Terus masih di lapisan ada tulis tangan. Tulis tangan bebas mau warnanya apa, misalkan mau warnanya merah, kita centang tulis merah. Oke, sudah, kita hapus lagi aja. Oke, di lapisan sudah, kita langsung di suara. Kita hilangkan dulu suaranya. Kita play dulu ya. Berhenti. Ya. Oke, udah, itu untuk merekam suara. Terus di sana ada audio. Audio itu kegunaannya untuk menambahkan audio. Misalkan ya di sini ada aset musik, ada aset SPX, ada rekam, ada lagu, ada album, ada artis, ada aliran musik dan folder. Ketika kita mempunyai musik-musik di perangkat kita itu otomatis sudah muncul di sini ya, di lagu. Misalkan saya akan menambahkan DJ ini ya, DJ Come On. Oke, kita langsung tambahkan, misalkan ini ya, play. Kita play. Oke, udah, hapus lagi aja. Itu untuk fitur audio. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada toko aset, itu sama, sudah dijelaskan di awal video. Nah, di sebelah kirinya ada fly untuk memplay hasil editan kita. Oke, sudah. Terus di tengah-tengah media, di tengah lapisan audio, suaranya di tengah-tengah itu untuk apa? Ada gambar mutiara ya. Itu untuk mengambil langsung foto atau video ya, misalkan mau langsung mengambil fotonya pas hari itu langsung diedit, itu bisa langsung ya. Oke, itu untuk fitur di tengah-tengah antara media, lapisan audio dan suara.
Terus di paling pojok kanan atas yaitu tanda panah ke atas, itu untuk apa? Itu untuk saving ya, save. Nanti itu terakhir ya, saya akan jelasin ya karena ini belum selesai. Oke, langsung ke fitur sebelah kiri ya. Fitur sebelah kiri itu ada tanda back atau undo ya. Undo ini, undo yang paling atas itu undo layar ya. Kalau yang paling bawah undo edit ya. Misalkan ini saya akan menambahkan teks misalkan ya. Teks pilih. Oke, saya akan undo nih. Saya akan undo. Nah, jadi hilang. Nah, kalau yang bawah itu sebaliknya gitu ya. Terus di fitur urutan keempat itu untuk apa? Itu untuk screenshot. Misalkan saya akan mengambil foto di video detik ketiga. Kita klik, ada tangkap dan simpan. Nah, ada tangkap dan tambahkan sebagai klip, ada tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Itu untuk screenshot. Kita coba langsung screenshot. Nah, udah. Bingkai saat ini ditangkap sebagai stroke emulation KineMaster. Ini berarti fotonya udah ada ya di perangkat kita. Terus di sini ada pengaturan. Nah, ini untuk pengaturan volume audio ya. Terus ada volume video, terus ada penyuntingan, itu bebas ya. Ini udah standar aplikasinya, nggak usah dirubah-rubah, biarin aja. Terus di bawahnya pengaturan ada fitur panah atas, panah bawah. Itu kegunaannya untuk mengatasbawahkan. Nah, di sini berarti jadi videonya di bawah, hasil editannya di atas gitu ya. Oke, biasanya saya menggunakan ini aja bawaan KineMaster. Terus yang paling bawah pojok kiri itu untuk mengetahui video awal dan video akhirnya. Nah, misalkan ini video awal, ini video akhir ya. Oke, untuk fitur sebelah kiri di layar utama itu yang belum di edit itu seperti itu. Terus ketika kita klik videonya, tandanya video sudah diklik, itu berwarna kuning pinggir-pinggirnya atau bingkainya ya. Masih sebelah kiri pojok atas ya, itu ada titik 3. Itu untuk apa kegunaannya? Kita klik titik 3 itu untuk mau duplikat atau duplikat sebagai lapisan gitu. Kalau duplikat saja berarti menambahkan videonya jadi 2 gitu ya. Jadi 2, di depan ada, di belakang ada, jadi 2 ya. Misalkan contoh duplikat. Nah, jadi ada 2. Nah, 1 ya, 2. Ini ya, 1 2. Oke, kita kembalikan lagi. Itu untuk duplikat. Terus di bawahnya ada duplikat sebagai lapisan. Nah, sebagai lapisan itu misalkan saya akan duplikat sebagai lapisan. Nah, kayak tadi. Nah, duplikat sebagai lapisan. Duplikat sebagai lapisan lagi misalkan ya. Oke, itu untuk duplikat sebagai lapisan. Oke. Selanjutnya di bawah duplikat itu ada titik 3 pojok kiri, itu sama undo. Terus ada fitur tong sampah, itu untuk penghapusan editing kita. Misalkan yang video ini mau dihapus, misalkan boleh hapus, berarti jadi gak ada, kembalikan lagi. Terus di bawahnya sama kayak tadi yang sudah dijelaskan fitur-fiturnya ya. Terus setelah itu kita pergi ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu ada gambar gunting, ada gambar zoom in zoom out, ada fitur speaker gitu. Terus ini fitur gunting itu kegunaannya untuk apa? Untuk ngangkat video awal atau video akhir, atau mengangkat tengah-tengah. Pangkas ke kiri playhead itu untuk memotong video paling awal gitu. Terus pangkas ke kanan playhead itu untuk memotong video atau membuang video yang paling akhir. Terus ada bagi di playhead itu motongnya di tengah-tengah. Misalkan saya akan memotongnya di tengah-tengah. Nah, jadi videonya dibagi 2 ya,
dipotong gitu. Terus ini masih digunting ya, ada bagi dan sisipkan bingkai beku gitu ya. Terus selanjutnya ada zoom in zoom out atau sebelah kiri gunting. Itu kegunaannya untuk misalkan video awalnya mau kecil, misalkan ya video awalnya kita cut, kita editnya segini dulu aja ya, kita cut video paling akhir, nah jadi 7 detik. Misalkan zoom in zoom outnya video awalnya kecil, misalkan video akhirnya sudah segitu ya, misalkan play. Nah ini untuk zoom in zoom out. Misalkan zoom in zoom outnya video awalnya mau besar. Caranya untuk membesar memperkecilkan cukup tempelkan 2 jari kalian, geser zoom in zoom out gitu aja. Misalkan video awalnya mau besar, misalkan video akhirnya mau kecil, mau segini, misalkan kita play langsung. Nah udah, itu untuk zoom in zoom out gitu ya. Zoom in zoom out. Oke, sudah. Terus kita langsung ke speaker, itu untuk merubah audio kita. Misalkan video bawaannya itu suaranya kecil, kita bisa diperbesar menjadi, biasanya video originalnya itu 100%, kita mau memperbesarnya menjadi 200% itu bisa ya. Ini ada kompresor, ada efek, ada kiri kanan, ada lada suara ya. Langsung ke klip grafis ya. Klip grafis itu untuk menambahkan efek tambahan ya. Mau menambahkan efek ini misalkan ya bebas. Itu untuk efek-efek. Terus ada kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan ini untuk mau cepat atau mau lambat. Contoh ini saya akan memperlambat videonya. Nah ini lambat. Misalkan mau cepat kita di ukuran 1.5 misalkan. Ini lebih cepat ya. Itu untuk kecepatan lambat atau lebih cepat gitu ya. Ini ada audio bisukan, ada pertahankan nada gitu. Oke, untuk kontrol kecepatan. Terus ada membalik ya. Untuk membalik ini fungsinya untuk membalikan video. Misalkan kita mau membalikan video sedang berjalan gitu ya, sedang berjalan. Nah ketika kita berjalan maju ya, berjalan maju, ketika kita edit membalik gitu, video tersebut akan mundur. Nah, itu untuk fitur membalik. Ada putar pencerminan ya, ini untuk membalikan pencerminan atau bolak-balik video kita. Itu untuk membalik pencerminan. Itu ada filter warna, bebas filter warna. Ini mau warnanya seperti apa ya, misalkan saya memakai yang jelas ya atau hangat ya. Ada WO1, WO2, WO3, WO4, WO5, WO6 dan seterusnya. Itu untuk filter warna. Terus ada penyesuaian, itu juga sama ya, edit kecerahan dan keredupan gitu ya, sama, dan baik sampai ke bawah itu bebas. Terus ada EQ itu untuk suaranya ya, bebas. Ada nada, ada audio, ada pelemahan, ada hip hop, jazz, natura, folk. Biasanya digunakan itu untuk para tim sound ya, tim sound di acara-acara dangdutan gitu ya. Itu untuk EQ. Ada amplop, volume, itu untuk memperbesar. Sama ada berkumandang, ini suaranya misalkan mau di gua, misalkan suaranya di gua seperti apa. Nah, itu ada di gereja, ada di ruang konser, ruang gema. Tuh untuk pengubahan suara, misalkan ada mau pakai suara alien, suara anak-anak, ada radio, robot misalkan. Nah, itu untuk pengubah suara. Ada vignette, itu untuk
cuman gitu aja ya pignotnya. Terus ada ekstrak video. Nah, ekstrak video itu untuk mengekstrak audio ekstrak audio ya. Ekstrak audio itu untuk mengekstrak audionya saja gitu ya, mengambil audionya saja dari video yang kita edit gitu. Terus yang paling bawah itu untuk ya ini untuk menyusunkan fitur-fiturnya. Oke, sementara hanya itu saja dulu. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa yang terakhir, di pojok kanan atas itu ada tanda panah ke atas, itu untuk saving hasil video kita ya. Kalau cara save-nya gimana, tinggal ekspor aja ya, tinggal ekspor, sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.